wabarakatuh. Saya Oktami Ramis dari kelas 2016A akan menjelaskan sedikit tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Menurut artikel republika.co.id, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kemenkeu, Suryo Utomo mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomo pada saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertemakan Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Bergotong Royong. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberikan 3 dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Suryo Utomo juga menyebutkan dampak pertama adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun 2020. Dampak kedua yaitu ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Sedangkan dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas turun dari ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang sangat bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara, hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester 1 2020 hanya mencapai 513,65 triliun rupiah atau setara dengan 44,02% dari target berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, yaitu sebesar 1,198 triliun rupiah. Angka tersebut terkontraksi sampai dengan 12,01% dibanding periode sama tahun lalu, yaitu sebesar 604,3 triliun rupiah. Pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020 ini terjadi cukup dalam, sehingga berdampak juga pada penerimaan pajak. Kalau triwulan 2 otomatis karena ada pemberlakuan PSBB dan dampak pandemi COVID-19 yang telah berjalan lebih dari 2 bulan. Ini akan berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang dampaknya jauh lebih besar dari triwulan 1. Maka, banyak yang memberikan simulasi bahwa pertumbuhan ekonomi untuk triwulan 2 sudah pasti minus. Daya beli masyarakat benar-benar dalam keadaan drop untuk saat ini. Dari adanya pandemi COVID-19, Indonesia berpotensi resesi yang juga berdampak terhadap ekonomi jauh lebih berat dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998. Menurut Direktur Indef, Eni Srihartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat, berkurangnya pendapatan. Eni Srihartati juga mengatakan bahwa ekonomi sebuah negara bisa dikatakan mengalami resesi jika terjadi penurunan ekonomi secara eksesif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia. Indonesia mencatat inflasi yang sangat rendah pada bulan Mei, hanya 0,07%, salah satu indikasi bahwa daya beli masyarakat sedang sangat jatuh. Resesi akan terjadi jika Indonesia mencatat pertumbuhan minus dalam 2 bulan berturut-turut.
Juru bicara Kemenkeu, Ayu Puspitasari, mengatakan bahwa pemerintah telah mencoba upaya terbaiknya agar penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran yang tercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional atau disebut PEN sebesar 695,20 triliun rupiah efektif di lapangan. Kemenkeu juga telah menyiapkan tim khusus memonitor dan mengevaluasi penyaluran stimulus-stimulus dalam program PEN tersebut. Dan terdapat pertanyaan berapa lama resesi akan terjadi? Terakhir kali Indonesia mengalami krisis ekonomi masif adalah pada tahun 1997 hingga 1998. Eni Sri Hartati mengatakan Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk bangkit. Berdasarkan pengalaman kita menghadapi krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 saja tidak cukup 5 tahun untuk benar-benar pulih. Dampak pandemi COVID-19 ini jauh lebih berat daripada krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Karena krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 itu hanya beberapa sektor yang berdampak. Dan kali ini adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor, ujar Eni Sri Hartati. Meski demikian, Eni mengatakan pemerintah nampaknya telah mengantisipasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berlangsung selama 3 tahun. Jika dilihat dari sikap pemerintah yang menerbitkan peraturan soal relaksasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN yang memperoleh defisit APBN di atas 3% selama 3 tahun. Artinya mereka memprediksi dalam 3 tahun minimal ekonomi Indonesia bisa pulih. Arti pulih yaitu kegiatan ekonomi sudah kembali normal dan keberhasilannya tergantung pada respon kebijakan pemulihan ekonomi selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Sekian dari saya atas penjelasan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang merupakan tugas UAS pada mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Jika terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.